Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk bisa mempelajari mata pelajaran akidah yang dalam hal ini mempresentasikan tugas yang berjudul Urgensi Tauhid dalam Hidup Bermasyarakat. Kami dari kelompok 3, saya Anissa Nurfatonah dan rekan saya Ahmad Junaidi yang akan menyampaikan presentasi tentang urgensi tauhid dalam hidup bermasyarakat. Sebelum kita membahas tentang apa itu urgensi, apa saja urgensi dalam hidup bermasyarakat, mari kita mengetahui dulu tentang tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Dalam konteks Islam, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Mentauhidkan Allah berarti mengaku akan keesaan Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memelihara, menguasai, dan mengatur seluruh pergerakan alam semesta ini. Jadi tauhid bukan hanya pengetahuan dalam kepala, tapi keyakinan yang mengakar dalam hati dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Orang yang bertauhid tidak hanya percaya bahwa Allah itu satu, tapi juga menolak semua bentuk penyekutuan terhadapnya, baik dalam ritual maupun dalam pola pikir dan gaya hidup. Inilah mengapa tauhid adalah fondasi utama dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Selanjutnya, para ulama membagi tauhid ke dalam 3 macam setelah mereka meneliti ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang keesaan Allah. Ketiga bentuk pembagian tauhid tersebut ialah yang pertama, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah kepadanya, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berdoa, bernazar, berharap, dan sebagainya. Ditujukan semata-mata kepada Allah. Konsekuensi tauhid ini adalah menghambakan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan syar'i, baik berupa mengerjakan perintah maupun menjauhi larangannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 dan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayyul La ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Robmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dengan bentuk dalam perbuatan-perbuatannya, beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada manusia dan seluruh makhluk lainnya, yang mengatur, mengelola, dan memelihara alam semesta ini. Dan tidak ada satupun sekutu baginya. Dialah Allah yang Maha Esa atas segala kehendak dan perbuatan. Konsep rububiyah ini ialah mengimani perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, memelihara, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, serta beriman kepada qada dan qadar Allah.
Tauhid rububiyah ini bersifat fitrah karena manusia telah diberi petunjuk dengan fitrah mereka untuk mengetahui siapa sebenarnya Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirobbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya juga tertulis dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Selanjutnya, Tauhid Asma wa Sifat akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Junaidi Sang. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik Anissa Sang, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasinya. Bentuk pembagian Tauhid. 1. Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai kesempurnaan nama dan sifatnya. Surat Al-Isra 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'ullaha awida'ur rahman ayamat tada'u falahul asma'ul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika syabil. Artinya, katakanlah dari Nabi Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru maka itu baik, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan salatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Selanjutnya, urgensi tauhid dalam Islam. 1. Inti dakwah para nabi. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Surat An-Nahl 36. 2. Pondasi utama Islam. Tanpa tauhid, ibadah dan amal lainnya tidak bernilai di sisi Allah. 3. Syarat diterimanya amal. Ibadah hanya diterima jika diniatkan karena Allah atau ikhlas. 4. Sumber kedamaian batin. Hati menjadi tenang karena hanya bergantung pada Allah. 5. Memberi kekuatan dalam ujian. Orang yang bertauhid yakin bahwa segala ujian adalah dari Allah dan ada hikmahnya. Selanjutnya, ada urgensi tauhid dalam hidup bermasyarakat. 1. Menjadi dasar etika dan moral sosial. Orang yang bertauhid meyakini bahwa Allah selalu mengawasi dan mendorong kejujuran, keadilan, dan amanah, melahirkan masyarakat yang saling menghormati, tidak menipu, dan tidak zalim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 90. Orang yang bertauhid sadar bahwa Allah memerintahkan keadilan sehingga membentuk masyarakat yang jujur dan amanah. 2. Menumbuhkan persatuan dan kesetaraan. Tauhid menanamkan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali karena takwa. Mengikis rasisme, fanatisme, golongan, dan kesombongan sosial. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat 13. Tauhid menghapus perbedaan kasta, suku, dan ras. Semua manusia setara di hadapan Allah. 3. Menghapus praktek syirik sosial seperti mengkultuskan tokoh, percaya mitos berlebihan, atau meminta pada selain Allah. Semua ini bisa merusak tatanan masyarakat yang islami.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa 48. Tauhid menjaga masyarakat dari praktek kesyirikan seperti menyembah berhala, klinik, dan takhayul. Empat, membangun solidaritas dan ukhuwah Islamiyah. Karena tauhid mengajarkan bahwa kita semua bersaudara di bawah naungan iman kepada Allah. Masyarakat saling menolong, peduli terhadap sesama, tidak individualis. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Surat Al-Hujurat ayat 10. Tauhid melahirkan ukhuwah Islamiyah yang kokoh, menjadikan masyarakat penuh kasih sayang dan saling tolong menolong. 5. Menjadi dasar keadilan sosial. Tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan hukum, mendorong terciptanya keadilan, dan menolak kezaliman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 11. Tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Tauhid mendidik individu untuk berlaku adil dan menjaga hak-hak sesama. Kesimpulan, Tauhid keyakinan akan keesaan Allah, bukan sekedar urusan batin atau spiritual antara seseorang dengan Tuhannya saja, tapi punya pengaruh nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Jadi, jika seseorang benar-benar bertauhid, dia akan takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi dia tidak akan berbuat zalim atau curang. Poin 2, tauhid mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Ini menciptakan masyarakat yang tidak rasis, tidak memandang status sosial, dan lebih adil. Poin 3, tauhid melatih keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab. Jadi orang bertauhid cenderung jujur dan bisa dipercaya dalam kehidupan sosial. Contohnya sederhana, orang yang yakin Allah Maha Melihat, As-Sami Al-Basir, tidak akan mencuri atau berbuat curang meskipun tidak ada orang yang melihat, karena dia yakin Allah selalu mengawasi. Mungkin cukup di situ presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.